Dua, tiga. Ya, salam selamat pagi bagi kita semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan singkat untuk kita semua, yaitu dengan tema pemuda yang memiliki kerendahan hati. Ya, seperti apa sih pemuda yang memiliki kerendahan hati dan pengertian kerendahan hati itu apa? Nah, jika kita pelajari secara umum, pemuda yang memiliki kerendahan hati atau orang yang memiliki kerendahan hati itu artinya orang yang tidak memiliki sifat yang angkuh ataupun sombong. Nah, pada kali ini kita akan belajar dengan satu tokoh Alkitab, yaitu cukup terkenal juga, yaitu Raja Uzia. Mengapa saya mengangkat tema di sini atau mengapa saya mengambil ayat firman Tuhan di sini? Di sini jelas banget Raja Uzia itu adalah orang yang masih muda pada saat dia menjadi raja, yaitu dengan umur 16 tahun. Mungkin hampir sama dengan umur kita ataupun umur saudara. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengapa kita sebagai pemuda harus memiliki kerendahan hati. Yang pertama, jika kita baca di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, di situ jelas menceritakan mengapa pemuda itu harus mempunyai namanya kerendahan hati. Nah, yang pertama adalah supaya kita tidak hidup dalam kesombongan. Nah, seperti saya katakan dari awal tadi, pengertian kerendahan hati itu adalah orang yang tidak memiliki sifat angkuh dan sombong. Di ayat yang ke-16 ini jelas banget kerendahan hati Uzia sudah tidak ada. Jika kita baca di ayat yang ke-1 sampai yang ke-15, di situ jelas banget Uzia sangat diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan pada saat masa mudanya. Tetapi malang sekali di ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 itu menceritakan Raja Uzia tidak memiliki kerendahan hati. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memiliki kerendahan hati dalam diri kita supaya kita tidak hidup dalam kesombongan? Yaitu jelas dikatakan di ayat yang ke-16, di situ jelas setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Di situ jelas tinggi hati itu sama saja dengan angkuh ataupun sombong. Nah, jelas banget di dalam diri kita sebagai anak muda terkadang kesombongan itu terkadang timbul, ada. Nah, makanya kita harus belajar, kita harus memiliki kerendahan hati supaya kita tidak sombong. Dan yang kedua, kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Supaya kita mau dididik dan ditegur. Di ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 di 2 Tawarik pasal 26 dan ayat dari 17 sampai 18 jelas juga mengatakan di situ raja atau imam Asaria menasihati Raja Uzia karena pada saat itu Raja Uzia mau membakar ukupan di ruang Maha Kudus. Padahal sangat jelas untuk membakar ukupan untuk Tuhan tidak boleh sembarangan orang kecuali hanya imam yang dikhususkan. Tetapi di situ si Raja Uzia tidak mau mendengar didikan dan teguran dari imam Asaria. Nah, itu jelas. Jika kita memiliki kerendahan hati, otomatis terkadang kita mau menerima teguran. Tetapi jika kita tidak mau, tidak ada memiliki kerendahan hati. Nah, seperti itu jadinya, tidak mau mendengar didikan dan teguran. Dan yang ketiga, kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Supaya kita tidak egois. Egois itu sama saja kita sombong, tidak mau mendengar teguran, tidak mau dinasihati. Di ayat yang ke-19, disitu juga jelas. Raja Uzia marah setelah ditegur. Makanya ada keegoisan di dalam diri Raja Uzia. Nah, jika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan jauh namanya dari keegoisan. Dan yang keempat, supaya kita tidak menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Di situ di ayat 20 itu jelas juga dikatakan Tuhan marah kepada Raja Uzia dan Tuhan menimpakan suatu penyakit, yaitu penyakit yang sangat-sangat dijauhi oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu penyakit kusta. Nah, setelah Raja Uzia tadi sombong angkuh, dia ditimpakan suatu penyakit oleh Tuhan karena dia tidak mau mendengarkan dan dia tidak memiliki kerendahan hati. Nah, jadi kenapa kita harus memiliki kerendahan hati? Supaya kita dijauhkan dari Tuhan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita memiliki kerendahan hati. Nah, jika kita sebagai anak muda atau pemuda Kristen, penting banget yang namanya memiliki kerendahan hati
supaya kita selalu hidup dalam lindungan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita sebagai pemuda selalu memiliki namanya kerendahan hati. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.